Kacau, nak wong nuntut hak kabeh ya kacau. Aduh aku ora dipethuki. Lah sing ngomong rene ya sapa? Pasti nak golek ilmu saja, latih ikhlas napa? Lu saya dari Narukan ke Jogja ya jauh. Tapi karena saya ingin mulang ya mulang saja pikiran saya. Saya tidak pernah nuntut apa. Bahaya kalau seorang kuliner ikhlas itu bahaya. Ke depan bagi agama ini. Tak ruangnya ada mulang dibeledo turu omongan de bahaya kalau seorang ulama kuliner nuntut bahaya. Umat juga bahaya kalau kuliner nuntut. Karena semua amal itu fa'ajruhu Allah wa fa'ani ngamal ya boleh opah ning Allah Subhanahu wa taala titik. Ya qaumit tabiul mursalin sapa ittabi'u man la yas'alukum ajra, orang yang enggak minta upah. Tapi nak dikai oleh aku ya ora ngono. Dia terus wedi wah bahaya ya. Ora mati nak dikai yo oleh. Kalau terang no, sing darani kunci itu menjadi kuasa apa menjadi tahu? Ayo sitok jawab. Orang megang kunci rumah itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Kuasa. Apa menjadi tahu? Lah misalnya itu sing gawa candalem atau pembantu. Kuasa kunci. Oh iya itu. Ngono iku ulama ku mikir. Kowe ora ulama dhewe atau mikir. Terus tafsir Nawawi dan beberapa tafsir itu natijah dari kunci itu menjadi tahu apa menjadi kuasa. Ya, menjadi tahu apa menjadi kuasa. Kalau menjadi tahu ya masuk akal karena tadi kayak pembantu, kayak supir itu kan megang kunci mobil, tapi kan menjadi tahu. Penguasanya tetap yang punya. Makanya ini pentingnya ngaji. Mulane aja pah-poh tok. Ora jelas uteke tapi jelas salah ya. Jadi fataha yaftahu fathan buka. Terus diikutkan isim alat, miftah itu alat buka, alat buka. Maka setelah dibuka itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Menjadi tahu, itu benar. Bukan terusannya ayat itu layak alam juga. Jadi ini bukan urusan kuasa, tapi urusan mutakam udah pejabat, sebenarnya kekuasaan. Jadi ini bakas tahu, bakas kuasa. Seperti itu ya. Ya urut ini bakas tahu, bukan bakas urusannya ayat layak alam juga. Illa. Nah, lalu kalau ada para nabi atau para ulama atau para wali kadang ngerti sesuatu itu gaib tapi akhirnya tahu juga, itu ya tetap boleh meskipun ada ayat ini. Kalian jangan ikut wong goblok-goblok terus darani Nabi Muhammad itu roh umatin yang zaman akhir. Ya nak melok diyakini ngono ya goblok banget. Karena maknanya ayat ini kan Allah hanya yang tahu binafsihi apa? Binafsihi. Tapi kalau Rasulullah nanti tahu apa yang terjadi di zaman akhir bi'ilamihi karena dimengertikan oleh Allah. Kowe coba aliran saiki. Ayatnya ini Nabi gak akan tahu apa yang belum terjadi. Ya goblok. Goblok banget. Lah kene ya darani kafir banget. Ijek mendingan kene. Darani kono mau goblok banget. Kono darani kene kafir banget. Jadi ini setengah-tengah. Kafir musuh goblok gak jane ekstrim kafir. Jadi cara hisabe cek susuk lah. Kene cek menang. Karena kowe dituduh kafir, kowe menuduh goblok. Ya akhirnya tuduhannya gak berarti wong tuduhannya wong goblok wae napa. Tapi masalahnya kue tak bela-bela ora hafal Quran itu masalah. Tidak beda loh ya. Misalnya gini kayak tadi, saya pegang kunci rumah karena saya penguasa, maka saya pegang kunci sekaligus penguasa. Kalau pembantu saya megang kunci karena dikuasakan. Ya begitulah hubungan Allah dan Rasul. Kalau Allah tahu alam gaib dan tahu apa saja karena binafsihi memang Allah pencipta, maka tahunya dengan dirinya sendiri Al-Qayyum. Tapi kalau nggak Nabi tahu, misalnya kan banyak hadis Nabi ngendikan misalnya lataf tahun al-Qastanto niyah itu di hadis Bukhari 1200 tahun sebelum benar-benar terjadi apa? Fathul Konstantinopel itu nyata. Sekarang Nabi ngendikan zaman akhir wong goblok wis ra trimo nyata. Umatku udah seneng duwe alhamdulillah ya nyata. Wah malah susah sama rasa seneng duit, kok hadisnya keliru. Anggap baik gue seneng duit, ngestokno dawe Nabi. Zaman akhir itu kiai ini gue seneng.
Sedekah Rasulullah. Ya boleh tenang. Ya biasa wae dadi. Kalau kan gak ada kitab Asrotisa Alamat Kiamat. Itu sing dominasi ya kowe kabeh. Quran dimaterikan niku sapa? Ya kowe Quran dimaterikan ya kowe. Jaga penampilan tapi gak jaga hati. Yurahunan nasa kabeh wis penting penampilan. Ini wis zaman akhir sono kabeh. Kira usah susah wis sedekah Rasulullah. Biasa wae. Nah ini yang penting saya utarakan ya. Kowe kudu hafal Quran. Maksudnya kena kepengen selamat dunia akhirat itu hafal Quran. Singkarwan sunnah Nabi hafal Quran. Sunnah yang perlu tantangan. Kalau murid gak aman gak modal. Iya, kalau murid bisa sih kok obat jenggot baru. Kalau hafal Quran rawani. Boleh sunnah yang gak pati susah. Nah, ini namanya ngapal Quran. Itu paling orisinal loh. Tak sema. Tak bayari ora trimo. Bayari santri kan ibadah. Khatam sebelah kebo aja. Nggih, kebo. Ada sapi kebo ya. Benar sudah angel. Urunan ya. Kan itu. Paling pidato piro? Kebo. Paling doa magung piro? Suwe nak kiai cilik suwe. Borong 10 juta nak kiai cilik mambung iki. Sosok. Kadang kok sangon untuk 500 tok suwe. Nah aku wong keramat terus sama aku tetep kuat. Wong keramat wong pidato cepet di. Cepet wong keramat. Sowan. Rumakno ya, kowe kudu hafal Quran. Jadi ngeten. Kamu tidak bisa bilang kalau hadis tentang alam gaib itu bohong karena Quran jelas la ya'lamuha. Itu maknanya binafsi apa? Binafsi. Tapi kalau Allah mengertikan Rasulnya itu sah saja. Dan itu ada di surat Jin. Allah mensifati dirinya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha mir rasul. Jadi ayatnya jelas. Allah mensifati dirinya itu apa? Alimul ghaibi. Saya ini zat yang tahu barang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahadan. Maka barang ghaib itu tidak akan saya pertontonkan sama siapapun selain saya, kata Allah, illa man irtadha mir rasul, kecuali orang tertentu yang saya tunjuk, misalnya Rasul. Jelas ya. Makanya Rasulullah Muhammad SAW yang ngerti kelakuan ning zaman akhir ngerti. Nabi berkali-kali ngendikan uridot aliyah ummati kada wa kada. Umatku ditampilno ning aku. Raine ngene. Pidato tapi untuk supir sok. Kowe wis pirsa kabeh. Teko ngaji tapi turu yo pirsa kabeh. Makanya donga ngaji digenti bismika Allahumma. Kalau donga ngaji kok bismika. Bismika. Pada kiai sangang mangkelnya gitu. Bu, tahu doa ning ngaji nopo wae? Bismika Allahumma ya. Nah ini kan mau ngaji, Pak. Nanti kan tidur. Itu Nabi hampir semua. Sampai ngendikan akhir zaman itu wong rebutan api-apian bangun masjid. Itu kita yang baca hadis tahu mulai dulu. Saya karek delok. Oh iya. Napa karek? Delok. Lah sembarang parah iku ha, kowe ora usah tersinggung biasa. Zaman akhir ulama sidik tukang pidato. Biasa rasa tersinggung biasa. Wong iku yo hadis tenan iku. Sedekah biasa. Iku tenan to? Tenan. Isi situ biasa. Nah itu mungkin, tapi tadi ngertinya Nabi apapun hebatnya bi'iklamillah. Napa? Bi'iklam. Jadi kalau Allah zuhara lahul amru binafsi, nah Nabi bi'idharillahi lahu. Karena Allah menjelaskan ke beliau. Makanya jelas ayatnya apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah itu zat yang tahu kendali barang gaib dan kemudian tidak pernah diizharkan, diperlihatkan sama yang lain kecuali man irtadha mir rasul. Ya, misalnya malaikat Israel nyawane Tuhan teperoh kapan mati ini. Lah nek ora terus piye? Padahal tadi kan katanya nyawa itu sirrun min asrorillah, tapi Israel tetap ngerti kapan ngambil Tuhan. Pas pidato pura kan yo tetap ngerti. Artinya apa ya? Karena dingertikan. Apapun hebatnya Israel ya karena dingerti. Malaikat Mikael
Iku yo rapati rezekimu, makanya harus dikekno. Tapi nanti kalau sudah dingertikan, jadi semua malaikat taunya dingertikan. Makanya selalu objek. Selain Allah pasti tetap makhluk. Misalnya wong alim ya dialimkan, wong bejo ya dibejokan. Makanya sebagian sapa itu jarang baca ayat khulun, bagian qiraah yudkhulun karena wong buswarga lah ya yudkhulun bukan yadkhulun. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi gue gak usah anut aliran sing aneh-aneh. Ayatnya jelas. Kalau makhluk itu tidak akan ngerti barang gaib. Ayatnya jelas tapi ki apal musito. Aku apal 30 juz. Nah, kalau kok didalili, ayatnya kan jelas layak alamu illah. Cek terus ora ora iso ngono. Apa meneh sing surat jin mau. Kowe ora iso. Ya eling apa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa maridallah. Itu jelas ada istisna illa maridallah. Tentu apapun hebatnya Nabi tidak akan sehebat Allah itu pasti. Tapi tetap ada hal-hal yang Nabi itu perso meskipun itu kategorinya alam gaib. Ya, tapi ya tadi yang dalam konteks yang beliau dimengerti. Yang paling masyhur ya perang Badar itu paling masyhur. Nak kira roh sangi gobloke wong kok. Perang Badar itu Nabi itu wus aneh tenan, bener-bener aneh. Ketika perang Badar secara teori kan pasti umat Islam itu kalah. Orang kok mungkin kalah pasti kalah dan itu sahabat itu yakin kalah. Mangkat itu siap mati, orang siap urip tapi siap mati. Orang kalau saya ini mangkat pidato siap panen. Dia itu orang berjuang itu siap mati. Ya iya orang, wes disangoni jadi buat wabil khusus ya. Wabil khusus Soibul Fadilah. Padahal orang sing terusin Soibul Fadilah wal karomah. Wal musibah bohong. Itu sahabat. Makanya sahabat itu luar biasa. Makanya kita semua mencintai sahabat. Semuanya kita cintai. Karena sahabat itu luar biasa. Perang Badar itu perang yang pasti kita itu kalah. Sehingga kata para sahabat, ya Rasulullah, punya kegiatan jihad yang lain, tapi jangan ini. Kan. Tapi sing gajarannya bodoh. Dari Kanjeng Nabi, kan arah melok perang aku tak berangkat di la akhrujanna walau waqti. Saya akan keluar ke Badar meskipun sendiri. Singkat cerita sahabat karena Nabi gak bisa dipenggak ya. Padahal Nabi diingatkan ini perang gak imbang, peralatan kita kalah. Coba ya perang itu pedang sitok kadang kan wong 5 wong 3. Wong perang kok pedangnya gede. Terus ra masuk akal. Wong sitok kan lucu kan. Wes lucu tenan. Perang Badar itu. Sehingga sahabat realistis tuh nggak mungkin dimenangkan. Akhirnya sahabat itu ya berangkat tapi gremeng. Malah anak santri gremeng biasa. Ya berangkat tapi gremeng. Gremeng banget. Jadi berangkatnya ya gremeng. Sayangnya Nabi. Nabi ini tak bian. Tapi tetap mangkat. Gremeng. Ya gremeng nganti neng medan perang ya cek. Makanya disebut wa'id ya'idu kumuwah terus ini kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Quran lah ngakoni bahwa orang-orang mukmin yang berangkat itu lakarihun. Orang seneng banget, gremeng. Nah buat terjemah seneng sangat ekstriman sing jelas itu gremeng. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyan terus ka'annama yusaquna ilal maut. Mereka itu yakin perang itu mati ya sudah. Gak kayak yang saya ini berjuang panen, bisa itu jenis berjuang itu mati. Saya ini sangat kurang yang gerem. Wah itu serah lam yajid arfal jannah. Gak bakal untuk ambunnya kok. Wah, nah geremeng lah. Kecuali kayak ikhlas. Sekali geremeng setelah lapor pangeran jumlah lebih suara. Protes lagi lebih suara. Cek geremeng. Nah tapi sahabat justru itu Gus Afif kelebihannya. Jangan kira gremeng itu buruk, enggak. Gremenglah tetap berangkat. Artinya gremeng itu hanya diri sendiri. Panjang ya orang nabi wae gremeng ya lah basaria. Tapi tetap berangkat. Kayak gue ini jadi sahabat di biologis tetap razino kan apa? Bekar-bekar Allah. Sementing orang razino. Orang usah gue ilangi sahabat. Jadi itu cara Tuhan menguji, no? Cara Tuhan. Gremeng. Tapi Kanjeng Nabi malah aneh, bareng perang Badar wis sahabat do gremeng malah menghentikan ini. Hadza masra'u Abi Jahal wa hadza masra'u Qadha itu disebut sitok-sitok. Nanti Abu Jahal itu golengnya di sini, ini Utbah di sini, Saibah itu sekian tempat Nabi nunjuk. Kan datangnya ke Badar dulu Nabi ketimbang orang. Jadi sahabat-sahabat ini malah parah meneh. Perang wis mesti kalah ya malah.
Malah sing napa? Dan yang disebut pertama itu Masra'u Abi Jahlin. Napa? Masra'u napa? Abi Jahlin. Akhirnya wis perang tenan. Nah perang ning dinggon canom iku penting. Oke, kalau balik-balik canom iku penting. Mulane Quran itu canom penting. Innahum fityatun amanu. Fityah iku jamake napa? Fatah. Canom iku penting. Ya sak muni-muni iku jek nom. Cek brewoke cek muat. Saya ngi sunah Rasulullah dene juga brewoke tok ora. Apale Quran. Iku perang itu wong Ansor Mas, iku wong nom-nom. Lan canom iku penting. Wong Ansor iku ora roh Abu Jahal. Jenenge Muawwid iku ora roh Abu Jahal. Ana saudara kembar jenenge Muawwid iku saudara kembar anake Afra. Afra iku jeneng lanang. Iku ora roh Abu Jahal. Perang iku fokus. Takok Abdul bin Mas'ud. Ya Ami, mulai dhisik wong Arab padha ping diri sama surat dulur lah nak. Wis sepuh dipanggil apa? Ami. Man, lek sing jenenge Abu Jahal sing. Tak kok ya, Mbak. Lah kok kata Abu Jahal. Balagoni annahu yasubbu Rasulullah kadza wa kadza wa yu'dhi Rasulullah. Sing paling nemen ngelarani Nabi jare Abu Jahal. Aku ben. Terus fawwa la in laqitu. Kalau saya ketemu dia pasti saya serang ibarat seekor serigala. Abdul Nasir itu rada tua beneran dan cara dene tarung wijal kira-kira kalah. Ditutup sampai sapa? Abdul bin Nasir. Caluru canom. Itu Abu Jahal disumerang walhasil kena nganti mati. Lah wong kafir ya manusa bareng pimpinane mati. Iku terus lemes. Lah iku la yatajawazu ma abdul nabi. Kabeh ulama sepakat apa yang tokoh-tokoh kafir yang mati tadi itu tidak melewati apa yang ditunjuk. Nah. Lah iya maksudnya ngene lho, iku hadis sahih. Kubu sebelah kudu ngakoni iku hadis sahih. Iku artinya Nabi kan perso barang kok iku jelas belum terjadi. Ngono maksudnya natijah yang paham ya? Itu sampai saat mati ini saat tempatnya nanti Abu Jahal gublinge ning kene itu disebut. Iku kanjeng. Lho lah ya tapi tetep ngertine Nabi ku bi'illah. Nah Allah bi nafsi. Misale ana hadis kok Kanjeng Nabi iso nyafaati terus mbok dalili mangdal dia so itu ya ora sambung. Nah Allah nyafaati bi nafsihi. Lah Nabi nyafaati bi idzni ora kok iku terus nafekno syafaat. Lah ya kadang-kadang orang percaya syafaat kan dalile apa? Mangdal dia so indahu tapi ini enggak ada syafaat hanya milik Allah. Ya orang syafaat tok masih bumi milik Allah tok. Bocah kok goblok kira karo. Masih langit yo milik Allah tok. Lah kowe kok melok nggoni. Paham? Masih beras suwe Allah tok. Lah kok kowe sing mangan. Dong. Tiga pidato kowe Tuhan. Tok akeh ya itu. Saya kelas nos tenang. Sekau. Kue receh. Kene kawulane pangeran dadi luwe lancar. Dadi eling-eling. Jadi mulane ke sing alim sing waras, ya alim ya waras. Jadi kalau Allah mensifati dirinya, itu ya ben mergo Allah itu nyifati bi nafsi. Tapi nanti misalnya Rasulullah di mukjizat duwe fadhil ya keben, tapi tetap biiznihi. Jadi misalnya kowe ora percaya syafaat kok dalil juga ada syafaat kecuali milik Allah ya betul masih langit bumi ya milik Allah. Tapi kita menempat di sini biizni. Nanti kalau Allah sudah enggak berkenan ya wis dipateni buah ya buah cara bener. Ya sudah dia seneng mesti buah. Gampang toh ngaji. Paham? Gampang toh? Nah ya gampang harus yang bantu ora gampang. Paham? Paham. Jadi paham ora paham buang kuning. Jadi jelas ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya layak lamuha illahu ya keben pancen seperti itu binafsi. Tapi kalau Nabi perso sebagian barang gaib ya keben tapi tetap bi'ilamihi atau bi'iznihi. Ya wis apa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada. Iku jawan terus ngendikan fa innahu yasluku min baini yadihi wa min khalfihi rasada. Kalau orang-orang dekatnya Allah itu ring satu untuk melihat alam gaib. Ya tentu tuh Gus. Wong malaikat mati kowe nggo nggo kaya semacam mangkok ya mungkin cara saiki iku data ya. Data ya database sing wong mati ku sapa. Mulai pateni cek pidato jesek.
Lah malaikat itu ya iso iskal, malaikat itu tetap ra pinter tenanan, pinter semalim pinter ya pangeran. Malaikat itu kadang iskal. Jadi malaikat itu ya bingung bareng, makanya dia tetap pinter pangeran. Masyhur cerita malaikat bingung. Israel itu dikongkon jabut Tuhan misalnya, itu ning gone India. Ya, misalnya loh, oke rasa wedi misalnya. Jebule Tuhan itu jejer Nabi Sulaiman ning Palestina. Ya kroni lah melok sowan melok. Lah Israel itu pas sowan Nabi Sulaiman. Jadi oleh mentelengi Tuhan itu tenan. Balik kok ning kene. Padahal prosedure itu tak matikan ning ndi. Iya. Oleh menteleng tenan. Nabi Sulaiman tersinggung, tamunya kok dipentelengi. Saibul Fadilah apa? Pentelengi, jadi gak terima. Nabi kan wani bully malaikat, nabi. Akhirnya malaikat Israel ditakoi. Kowe ku piye to tamuku kok pentelengi ku piye? Wong loro tapi omongane rahasia nganggo sandi, tau ora paham to. Terus wah akhirnya suwe-suwe iku Gus. Cara Jawa itu kemenusan. Akhirnya Tuhan itu ngerti malaikat Israel. Cara Jawa kemenusan. Jadi fisiknya Israel sampai kelihatan. Wedi, barang roh Israel wedi. Balik lah wedi tuh. Israel wedi, balik lah tetap wedi. Wah, akhirnya orang berhubung keroni. Niku ya Nabi Sulaiman. Kali ini saja kalau silai angin tak menghindar ke Israel. Terbang akhirnya orang di India. Wah dia semua Israel. Sajane wis kesusu apa jabat ning kono tapi kan enggak sesuai prosedur. Karena prosedurnya harus di India. Malah Tuhan kotor langsung. Pas langsung. Sesuai prosedur. Jadi terus akhirnya peristiwa itu Israel takoki, "Lha mau kok ngowah-ngowah maksud kula niku iskal. Wong dikan mendatangi dia kok tiange pinggir jenengan. Mulane kula niku ngowah-ngowah penerangan perkara iskal." Terus camal mati takok Israel. Menak karo dene ki lha apa yo terbang ning dia. Kula wedi. Dari toroke awor aku. Wah, aman. Karena standarnya kan ning artinya gini, tetap ya tentu kan nggak mungkin malaikat Israel kok. Lah padahal ana ayat wa mata di nafsum bi ardin tamut. Tentu Israel tahu orang ini mati di mana. Tapi ya tahunya tetap ditaukan apa? Ditaukan. Dia ini terima makhluk. Paham gitu jelas ya. Jadi kalau ada ayat-ayat tentang spesialnya Allah la ya'lamuha illahu itu tidak bisa menafikan misalnya Rasulullah pirsa sebagian barang tetap sah. Yang Allah tahunya binafsihi, yang selain Allah biiznihi atau biilami. Gong yang jelas ya. Oh, pinternya. Sajane ngaji prayus sah. Sudah pinter, no? Lah kula direncana kan 2 minggu, sesuai sak wulan, sesuai 3 wulan. Mergo wis pinter kok. Wis pinter. Dadi mosok sekolah ra ono khatame kan. Iki apa-apa, mahasiswa berapa 4 tahun ya? 4 tahun. Padahal iki 3 tahun, kan setahun. Wong ngene ra pinter-pinter sini-sini kok. Ku sing goblok gurune apa murid? Lho di murid goblok kadang-kadang salah gurune lho. Iya oleh mulang nanti. Khatam malah khatam. Kadang orang khatam wis do mati. Teng saya santri kula sing mati ya kadang jeneng saya. Ono sing ngaji 20 tahun, ngaji setengah tahun kok pamit Gus kula koyo wis mati Gus, tapi aku murid. So nek akhirat aku. Jadi jelas saja nih gampang kok ngaji ku gampang ya, tapi wow, syaratnya nganggo guru. Mulane mantak lama bila sehen fasehu napa? Setan. Wong maknani layak alamuha illahu terus kecangkeman tok dinti. Mulane hadis sing nerangno Nabi pirsa barang kok iku hadis mau untuk mbahmu. Sing mau untuk utak tem ngono. Maksudnya itu ngaji, wis jelas. Utawa misal minimal hafal Quran, ayat tentang ghaib itu berapa minimal. Delok kamus tematik. Allah nyebut kata ghaib itu berapa kali di Quran, terus dicari di semua ayatnya. Nanti kan ketemu ayat di mana ada kemungkinan makhluk itu tahu barang ghaib meskipun dari dengertikan. Enggak apa-apa, tapi kan akhirnya tahu. Kayak tadi ayat di surat apa jin ya tadi. Surat jin fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada bir rasul. Jelas ya. Yo, jelas yo. Jadi banyak kayak Rasulullah itu coba kalau sampean baca kitab Bukhari, utawa maca ora yo ora. Nah, khataman aku sering do tahu. Yang pondok di, tapi yo urun selawatan kok. Salah ngono selawat.
Mapal tanggalnya khatam. Orang kula ora mutu, ngaji niku ora mutu. Gak mutu. Cuma di bang ngaji ya kok ngaji. Selawatan wonten iki lumayan ngono wae, tapi ora mutu selawatan ya sing eling Nabi diwakorin wasaki nate nanteng. Ya tapi di bang ra jawab ya tak elek. Tapi aja arep diganjar. Wong lafate ra jelas. Saleh. Lafate piye ora jelas. Ora jelas yakin. Iku piye jek lafate piye bahasa iku. Sing biasa nyenggai. Piye jek piye nek sing biasa wae. Wong selawat ku ana sehote, ana adabe, ngono tok terus dadi opo. Serwe diloroi jare gedeng selawat didukung mosok ana redaksi selawat ngene. Ben ngono ya zaman akhir ben ngono. Tapi aku yakin ngaji Nabi maklum, wis ra wong bulet terus mesti maklum. Oh Nabi wis pokoke bil mukminina raufur rahim sake welas ya wong ora jelas wis ora apa-apa aja mesti men. Sekarang Nabi ketemu wong desa nguyone masjid tibar. Iya bener kok wong desa. Waras sahabat do ngamuk beno cung ben. Wong isane nguyone. Kaya apa Nabi? Wong lan wong desa nak ngelem Nabi sudah langit. Padahal ngel-ngel wong tenan. Ana wong desa iku salat omong-omong kan, dadi salat ambek kanca-kancane makmum Nabi malah kenalan jenengan dalwe putih. Sing ditakoki modho desane dijawab. Kula saking mriki oh lebih. Sahabat-sahabat sing gak muni-muni kan ekstrem to ISIS kan. Ngamuk. Salat kok omong-omongan. Gak sah. Ngamuk. Gak sunah Rasul mesti ngono dadi. Tapi barang bar salat geger ana geger-geger Nabi besok. Niku wonten salat omongan diamuk muni pun. Muni mirip kan wedi nek kanjeng Nabi tetep wedi. Ya tetep wedi. Ambek Nabi wong desa digandeng. Oleh ngendikan Nabi ana, "Jom wong desa itu jom inna hadhi salat munajatun wa musafatun." Wong salat itu bisikan ambek pangeran. Jadi salat itu hubungane mbek pangeran. Ya mulane nek salat omongane mbek pangeran wae. Terus lae suhu via kalamun adam yur berhubung salat itu momen omongan mbek pangeran ya ora usah omongan mbek. Kowe kok langsung desa malah golek ngono. Ya ngono nak ngajari ra koyo kowe. Jadi waktu itu dipek menangin. Fawa wa ma wajatu mu'aliman ahsana min Rasulillah sallallahu. Fawa wa man taharoni wala baroni. Demi pangeran Nabi itu mu'alim terbaik. Beliau tidak nyentak saya, tidak ora koyo iku. Jadi waktu itu gari batin udah wasop. Jadi Nabi itu kayak apa? Dia oleh istilahnya sholat itu sederhana. Indah di sholat munajat. Sholat itu cuma omongan itu pangeran wah. Ya orang omongan be lihat. Nah, terus ulama fikih berdebat ini. Lagi senengane ngomong ekstrim. Kan nggak ada riwayat orang tadi disuruh kodok. Itu debat. Kodok enggak. Nah, wong kaya aku kan wong moderat. Kayak orang riwayat kon kodok. Wong kok ribu ahdin bil Islam. Lah jarang fikih wajib kodok. Lah kowe nabi tapi orang riwayat kodok kok kowe kecangkeman. Tapi yang jelas seperti itu. Rasulullah itu memang figur yang luar biasa. Jadi santai. Jadi Nabi oleh ngandani santai. Bahkan beberapa hadis itu baru kayak wong Arabi. Wong Arabi parah, wis parah. Padahal sing ngaji ning kene iku 90% wong Arabi. Ah wis kudu sabar wong Arabi. Wong desa kan gak iso mikir, tapi karepe akeh. Sekonane ngono, ora iso mikir tapi karepe akeh. Ratan rusak jare. Soale pemerintah ratan rusak dibarno. Ndekne ora tau mikir. Pemerintah bangun kan nganggo duit, apa ndekne tau bayar pajak. Dia nggak tahu mikir, tapi pantas, enaknya kan pantas. Lagi ini sekajung kiai, ya pengen kan gak pantas. Sampai main protes pemerintah, lalu bayar pajak kok. Sampai apa? Caranya rusak. Protes. Pantasnya protes aku ulang, kalau di mobil bayar pajak terus. Nah, gue protes atas nama boy. Sudah motor mau blong. Kok kira pengratan elek itu terus tinggi.
Ora ditangkep polisi wis sampe. Wis untung, wis syukur ora usah ketangkepan. Meskipun blonge ora kok colongan, Mas, kok pedotan, Mas. Ngono apal kabeh lho. Ini sa Indonesia ngono. Iku cara polisi tegas iku gak sedeng, Mas, kantor polisi. Boten. Gak sedeng ya? Kawat. Gak sedeng. Sa Indonesia ya, Pak. Sa Indonesia. Wong desa yo nak ngaji, iku mesti pikirane sing dikarepno dhewe. Ora ngarah mikir ngaji, iku sekunane kuno. Tapi pantes apa? Pantes. Kanjeng Nabi tahu khutbah, iku bakas akhirat. Iku pikiran wong desa ngene, pas iku panas banget. Ya Rasulullah, amin bakas akhirat iki lho dunya iku ora ono udan. Sapiku udah mati, untaku udah mati mergo ora ono. Mesti bakas iku empuk-empuk sing penting iki sih. Lah Nabi wong asline rapati berkenan tapi wong Nabi kadung apian. Tapi tetep rapati berkenan. Makanya saya cerita keramatnya Nabi sinten Musa, tahu kan ngendalekno napa? Bumi. Sebetulnya semua nabi itu pernah diberi otoritas Allah untuk mengendalikan dunia. Cuma ketemu Nabi Musa, sapa koron sial. Orang ketemu Nabi Muhammad aman dari Jawa. Aman. Walhasil Nabi akhirnya spontan, gak perlu istisqa, gak perlu apa. Langsung, ya Allah saya minta hujan. Langsung hujan saat itu juga. Makanya Abu Hanifah itu menentang sholat istisqa kalau diriwayatkan dari Nabi. Karena Nabi itu tidak pernah sholat istisqa dengan cara malik ketu, malik serban. Cara Abu Hanifah. Ya cukup begitu. Mana nih istisqa cara dia luhutan minta hujan. Ya gak perlu sholat ya. Makanya Nabi kan ra perlu ngono wis mandi. Dari Imam Syafi'i lah misalnya Nabi ngono tok wis mandi, masalah kita. Bewe sebebo nangis ora mesti mandi. Sono kiai sing beling Mas, sing ahli falak. Salat istisqa ngenteni diitung iku wis wae jadi dalwi kan orang wae iki aja lah. Gayane istisqa tapi wis diitung. Mergo macane cara falak wis wae apa? Jadi kamane konsultasi BMKG lho. Iku istisqa dake jenenge. Nah kula jarang ngate istisqa nganti saiki. Bukan karena benci ndak ya timbang ramadi sen sadar. Terus kadang-kadang Allah kayak kering panjang itu ya hukuman, kadang yang kerjekani, pangeran ben ngono pangeran kadang. Kula nate itu mriki kekeringan tuku banyu. Pancen ya rezekine bakul. Diwil gawat. Ya tapi ini mboten donga kekeringan mboten biasa wae. Maksudnya pangeran ora usah mbok atur. Wong sing ndek nyok mbok atur. Singkat cerita, akhirnya Nabi itu nuruti tapi rapati berkenan. Wah udan nanti seminggu. Waranin lah, wong desa mestinya kan perasaan. Aduh, aku mungkin apa kurang ada, apa piye kok malah udan nganti nanti yo sapine malah katut banjir. Lu mau yo ora kok insaf malam ini ya Rasulullah, kula kan udan ku ben sapine iso ngombe. Saiki malah rusak perkara kebanjiran. Lu malah nyalano meneh iki. Wong desa. Oh, wong desa repot. Akhirnya Nabi itu ngomong Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akam wal audya wal asyar Nabi ya Allah sing udan namung tenggene wadi tenggene kayak apa Nabi iso ngendhaleni udan itu dikongkon iku salah sasaran ning gone iku wae ning kali nurut iku Kanjeng Nabi jadi Nabi iku iso ngelola emosi iso bisa sahabat liya ngerti wae Nabi kemarin donga rapati berkenan mulane dadi ngene nek sing akabir sahabat malah wah iki bahaya iki. Wong desa gak malah diparani nek suwase. Halakatil amal sakniki gara bos. Nuto ya nuto. Habis kena beduwi resah. Ampun. Mulane ana ayat al-arab asatu kufra wa nifaqan iman. Wong desa ku pantes iku wangkok. Ya tapi apike yo ngono. Wong desa entek dasinan yo lucu. Ayo misalnya wong ape matun terus dasinan terus biasa pangeran ngersane dadi eling-eling. Kula suwun enak ngaji Quran niku lewat ulama sehingga ayat la ya'lamuha illahu itu tidak perlu kamu benturkan dengan hadis-hadis di mana Rasulullah itu ngendikan tentang zaman akhir. Karena Nabi ya mungkin tahu atau memang faktanya tahu hal-hal gaib
yang memang dimengertikan oleh Allah. Tapi yang nggak dimengertikan ya beliau tentu tidak tahu, karena sehebat beliau pun tetap makhluk. Tapi tentu karena beliau orang istimewa, ya banyak yang dimengertikan. Termasuk Nabi cerita soal akhir zaman ini kuside ulama hasil kutuba. ya itu ramalan terus no. Itu fakta loh. Fakta. Banget fakta nih, orang terima fakta banget fakta. Mau pidato 2 jam kok sing dadi ilmu orang menit. Liane ku gagel kabeh. Ono Mas, dari 2 jam pidato sing nilainya ilmu pirang persen? Pirang. 5% itu apa 5%? Maka teman. Kak biasa nih pidato 2 jam. Sing mau mlebu lho, ora sing mau ngalim lho maksud itu. Nah, wong alim karuan iso 2 jam ya ilmu kabeh. Nah, sing mau mlebu pirang-pirang. Kok betul? Oh, harus punya usaha situ. Tak sopan mereka juga. Akhlaknya juga. Arabi ya. Jadi wong desa mulai dhisik wis ngono. Mulai malaikat wis ngadepi wong desa iki seru wae bagus. Tapi pangeran gak gitu. Jadi napa? Mulane ana pepatah ning arep man beda Jawa. Agar wong desa iku wah. Ya angel kandhanane piye. Tapi apik ngono, pancen pangeran gawe ning ngono iki kudu rido, pancen pangeran apa? Tapi paling parah itu suku Bani Tamim. Bani Tamim itu parah. Parahnya gini ya, mereka itu punya mainstream berpikir, wis rodok kota. Nah, saking kotane itu, padahal wong desa, tapi gayane gaya kota. Iku nak sowan Nabi, mulane iki peringatan gue kangkang siapa saja. Santri-santri yang seneng aku seneng dia. Soal Nabi, naik salam Nabi Rahmatullah tersinggung kena. Padahal berkali-kali saya bilang, seorang ulama terutama sing sepuh, saya ulang lagi terutama sing sepuh, kalau sudah pulang itu ya milik keluarga. Terus ngaji 2 jam ning majelis mau sobo kejar sowan. Terus kapan istirahat? Kadang kan mungkin lagi ning jeding, kadang lagi napa? Dahar. Macam-macam lah kan namanya kan tetap butuh jadi kejar. Sampai jadi ayat innal ladzina yunaduna kami wara hujurat aktsaruhum la yakin. Allah duka sampai walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairul. Kalau Nabi sudah keluar kan milik publik. Kan enggak fair, misalnya saya sudah mulang begini, kan misalnya Mbak Winda atau anak saya punya sesuatu kan ditunda. Nanti ini bapak ber ngaji. Keluarga sudah fair tapi kadang tamu enggak fair. Ketika sudah pulang kan Kejar. Lah ya harusnya kan fair kan, keluarga sudah fair ketika ngaji gak di betul saya kalau di Jogja itu istri saya yang SMS aja gak berani karena saya jenis orang fokus. Kalau sudah di Jogja ya kerja saya kerja di UI ya ngaji macam-macam enggak. Nah, nanti kalau sudah Selasa jam 2 baru berani SMS, misalnya titip apa baru SMS, tapi jam 2 Selasa sudah keluar dari kantor kan gak fair kan. Misalnya kadang nuruti marah, aku mau berdiri soal naruhan. Nih Yogyo ketemu kemana? Ada moro naruhan. Jadi makanya terus Allah duka. Semenjak itu terus Bani Tamim mesti kandani pangeran, sing ngandani ke pangeran, ra trimo wong. Pangeran sing ngandani. Malah muni ngene. Ya Muhammad, kowe nek ra metu medhoki aku, inna zamana sainun wa mathana zainun. Sekali saya ngritik sak donya ngritik kowe. Jadi kamane kanggo teori media. Ini wong desa. Ya tentu oknum Bani Tamim, tidak semua Bani Tamim. Tapi hebatnya Rasulullah itu, terus Nabi ngetokno Nabi tenan. Beliau keluar hanya ngendikan gini, zaka Allah. Yang kritiknya benar-benar jadi kritik itu kalau Allah yang kritik. Zaka Allah. Dia akan ngomong inna zammana syainun wa madhana zainun. Kita sekali mengkritik itu jadi syainun, jadi celaka bagi kamu, dan kita sekali muji adalah zainun, jadi hiasan bagi kamu. Nabi keluar mau jawab zaka Allah. Nah Allah nak muji tenang. Nah kritik berarti kita salah Terus Nabi masuk lagi. Makanya seorang kiai harus pakai sing dikersakno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ora usah peduli mek sing muji atau sing kritik. Zaka Allah. Lan aku kepikiran tenan sing kritik pangeran. Ngritik terus mbiarno wis. Ini harus aturan main harus jelas. Zaka Allah. Itu sing napa? Mereka kurang ajar tenan sampai bilang gini, Muhammad kita ini kelompok besar loh. Kamu bisa jadi nabi punya pengaruh itu karena kita Islam. Kalau kita ada Islam kamu tidak siapa-siapa. Jadi ibarat kayak makmum demo lah. Kalau saya ada makmum kamu tidak jadi imam loh. Biasanya santri ya demo. Kalau saya ada santri kamu tidak jadi kiai.
Sesuai sing udang hafid-hafid kalau data udang ndak di duit loh. Wah, ya kacau nanti terus-terus ngono. Meskipun tenan Mas. Sesuai sing udang tuh ae ngono. Jangan macam-macam lho kowe. Rata sangoni ra urip lho. Wah, bisa panjang kalau ini dituruti kan. Panjang. Masa wedok ngono. Ora rata kei lho niku. Kalau betul orang gelar rata kei lho. Wah, ya repot ngono kabeh. Iku wong desa. Akhirnya ana ayat turun yamununa alaika an aslam. Mereka ngudat-ngudat kowe Muhammad karena mereka Islam. Maksudnya karena mereka Islam Muhammad kita ini muslim tuh. Gara-garanya kita muslim kamu punya pengaruh besar. Kalau kita ada Islam kamu itu tidak siapa-siapa. Allah sampai duga. Dan itu diceritakan di surat Hujurat guys. Di surat Hujurat. Yamununa alaika aslam. Allah duga. Qul la tamunnu alayya islamakum. Wah kira Islam lah, ora usah bukas-bukas Islam mencari pengen. Timbang ngel kalau wong kabar. Kamangane balillahu yamunnu alaikum an hadakum. Mesti nek sing syukur mek pangeran pira-pira kowe wong desa tak paringi hidayah, malah kecangkeman untuk Walau wong sing ngerti etika, lha jangan wong gedhe wis alamatem desa lah, tapi tekem ora usah desa. Alamate wae sing desa, iso pinggir gang sempit, pinggir telo wis. Pinggir greng, tapi uteknya ora usah kota. Kayak kota, ahlul hadharah di peradaban, no? Peradaban. Ben wong diatur. Karena kadang itu tadi. Seorang kiai itu keluarga sudah menahan diri kalau pas mulang enggak di jadi. Masa setelah dia di keluarga di maksudnya biar fair gitu, apa? Biar fair. Biar orang itu kulino duit. Terus saya punya teman akrab banyak itu dolan gitu. Nyari jam yang benar-benar aman. Iya. Saya itu ketemu Gus Sarang seringnya di kantor madrasah atau di kantor sekolah tinggi. Karena kalau sudah keluar kantor milik publik. Kalau di dalamnya kalau di SMS dipanggil ya kalau tidak ya enggak. Karena pikiran saya takut ganggu. Padahal saya ini akrab mulai kecil teman. Bukan apa ya karena tadi. Wah, pemenang wong awam, kadang lagi debat urusan utang mbek bojone, assalamualaikum. Saya kok terus no. Kok karena dia kok? Tapi bukan berarti kita ada silaturahmi, ya tetap silaturahmi, tapi cari jam paling aman apa? Misalnya setengah pitu wae wong nyapu aja, awan wae koyo lula. Sore ya misalnya setengah 5 wajar atau bar maghrib. Itu malah wong udah mulai dari bojone itu bagus itu untuk pertemanan. Golek jam sing memang para suami sudah dari bojone. Itu apik go. Ajang silaturahmi. Nanti ibu-ibu juga gitu, cari ajang sosialita ibu-ibu jam ngrasani bojone. Enggak apa-apa. Sama-sama nyari jam yang tepat. Jangan saling apa? Mengganggu. Itu pangeran nak belani nabinya sampai seperti itu. Ya mununa alaika an aslam. Lu kacau nak wong nuntut hak kabeh ya kacau. Aduh ora dipethuki. Lah sing ngomong rene ya sapa? Pasti nak golek ilmu saja latih ikhlas napa? Lu saya dari Narukan ke Jogja ya jauh. Tapi karena saya ingin mulang ya mulang saja pikiran saya. Saya tidak pernah nuntut Bapak. Bahaya kalau seorang kulinora ikhlas itu bahaya. Ke depan bagi agama ini tak ruangnya ada mulang dibeledo turu omongan deh bahaya kalau seorang ulama kulino nuntut bahaya. Umat juga bahaya kalau kulino nuntut. Karena semua amal itu fa'ajruhu ala Allah. Wani ngamal ya boleh opah ning Allah Subhanahu wa taala titik. Ya qaumit tabiul mursalin sapa ittabi'u man la yasalukum ajra. Orang yang enggak minta opah. Tapi nak dikai oleh aku ya ora ngono. Dene terus wedi wah bahaya ya. Ora mati nak dikai yo oleh. Mamare kok. Terus ke wedine tenanan ora. Ya tapi ini etika ya, makanya saya terangkan supaya tahu bahwa hidup itu seperti itu. Eling-eling apa walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihi laka khairan. Karena tadi misalnya saya sebelum ngaji tentu persiapan. Terutama masalah materi karena saya itu tidak ingin ngaji abal-abal. Terus ya sudah kamu nunggu di sini saya datang. Karena saya tidak pernah baca tafsir satu. Belum pernah dalam sejarah saya minimal 2 atau 3 karena biasanya sealim-alimnya Imam Suyuti kadang ya ada sisik melik yang ada di Syekh Nawawi. Yang di Imam Suyuti tidak ada kayak tadi Imam Nawawi itu nanti lihat di tafsir Imam Nawawi ketika Mafatihul Ghaib lalu kunci itu punya akibat apa? Menjadi kuasa apa menjadi tahu? Kata Imam Nawawi dalam konteks ini maknanya menjadi tahu karena perbandingannya la ya'lamu illa.
Tapi normalnya kan dalam banyak hal punya kunci itu artinya penguasa. Itu kan mungkin. Nah, kira atau kepikiran punya kunci itu arahnya kemana? Kuasa atau? Nah, kira ulama mesti tahu mikir. Aku yakin tahu mikir. Cara mikir aku juga tak terang iki. Jadi kok cate Kang tene ini Ibu Budi gitu. Tapi apa ngono? Daripada orang ahli tafsir terus tahu-tahu menamakan diri ahli malah karu-karu. Aduh jujur ngene iki. Bagus, napa? Bagus. Ya lengen ya. Jadi napa? Ilmu itu tadi. Makanya konstruksinya tadi ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya la ya'lamu wa illahu bi nafsihi. Allah tahu barang gaib itu tapi bukan berarti terus kamu gak percaya kalau ada para nabi tahu barang gaib. Kita tetap percaya karena ikutnya ayat alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha. Tapi tentu taunya nabi itu diiklamihi karena dinger. Tetap kapasitas nabi itu harusnya nggak tahu karena makhluk. Tapi karena kekasihnya ngerti. Makanya banyak hadis tentang akhir zaman. Termasuk paling spektakuler ya hadis tentang Fathul Konstantinopel. Padahal Nabi itu hidup di Timur Tengah, di Medina. Konstantinopel itu ikut wilayah Eropa. Coba. Zaman itu Mekah rapati kenal jenis Konstantin. Tapi Nabi menduga lataf tahunnal Konstantin. Makanya hadis itu yang sekarang ditulis di masjid mana? Istanbul. Kayak apa Rasulullah? Karena tadi zuwiyat li al-ardi min masyarikiha ila magharibiha. Saya pernah dilempitkan bumi, maksudnya dipertontonkan bumi. Uridat aliyah umati kada wa kada zuwiyat li al-ardu fara'aitu mulka umati kada wa kada. Sampai periode Khulafaur Rasyidin saja Nabi ngendikan al-khilafatu ba'di salasuna sanatan summa yakunu mulkan adudun. Orang semacam malikan adudun. Khalifah yang normal yang dengan tanda kutip berhak ngatas nama no penggantiku itu mau periode ini binten 30 tahun delala pas dihitung Sayyid Hasan itu sentek paham gue sampai terakhir binten Sayyid Hasan itu bariku semayaku numulkan adudan dan semua itu malikan bariku wes anane rojo sing tukang menggigit manane wes ora sah mengatasnamakan diri Khalifatu Rasulillah. Ya wes malah kalau setuju istilah raja wae kemuliaan nambarane Khalifatu Rasulullah. Yang pantas gelar itu hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Said Hasan. Ya niki sanggep bae raja. Napa? Pemene mbok arani Khalifatullah Pranata mau keduwuran maksudnya itu malah keduwuran. Maksudnya raja niku malah luwih luwih simpel kan, luwih gak perlu. Kalau gue misalnya mulang jalan jajal ini pengganti Gus Bas sing ra ikhlas ya akeh. Jajal lah wis aku ikhlas lah. Wis aku ikhlas lah wis. Kowe jajal buka di Bojonegoro pengganti Gus Bas. Wis jajal wae. Aku ikhlas. Iku wae akeh sing ra ikhlas apa meneh iki pengganti Rasulullah. Gue mikir. Soalnya saanane wae mubalek kan kowe ikhlas wong kan ikhlas. Tapi nak ada MC ini muni apa pengganti Gus dan situ. Bayang to kesana gelar Khalifatu Rasul. Mulai Umar ku unik. Umar itu sopan tapi gaya. Dekne ku moh dadi wong ino tapi ya kepen dadi wong sopan iku Umar. Umar ku wong unik. Aneh pikirane ku aneh. Ya tetap kepen sopan Mas Abi. Tapi mau jadi wong ino, iku mah. Mulane ketika dekne iku ora ana Abu Bakar Khalifatul Rasulullah, pancen dekne iku ma'ahsana simtah, sifatnya begitu baik mirip Rasulullah. Jika sahabat semua manggil ya Khalifata Rasulullah. Aku gak. Tapi nang ngono Khalifatul Abu Bakar yo aja Amirul Mukminin. Jadi aku Umar iku unik. Kon mengeni Khalifatul Rasulullah keduren. Muni Khalifatul Abu Bakar mau. Ngopi yo padha konyone cah soso. Aku cara Jawa ngenyek wong mosok. Akhirnya tengah-tengah kok nyundang apa? Amirul Mukminin. Kan tetep keren, no? Utsman nak ngerasa Amir keduren balik Khalifatu Rasulullah. Ali ya balik Khalifatu Rasulullah. Ya sekian-sekian dengan itu balik. Namun itu tukang pidato kasaran Mas. Wong drengki ya, nah semun itu tukang pidato kasar. Pidato situ tukang gitu.
Bangunnya tukang gigi tapi ya enak. Ibu hasutan munib jam ngono. Hasutan deh, oh jam tukang pidato. Balik kan? Balik jam tukang pidato kan, tak sopan. Kul ngucap sira Muhammad wa ta'ala al-qadiru dat sing kuwasa. Saiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga banyak manfaat dalam video ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video kami. Kami admin Munir Channel mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.